Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menyaksikan salah satu video dari bimbingan belajar AF Afrifat, bimbingan belajar tingkat SD, SMP, SMA, penerimaan CPNS 1 P3K dan sekolah kedinasan. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu konsep yang sangat penting dalam fisika, yaitu terkait dengan gaya gesekan, yaitu gaya gesekan statis dan gaya gesekan kinetis. Namun sebelum masuk ke materi kita, sebagai bentuk dukungan, kami mohon kesediaan Anda untuk mengklik tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk memastikan Anda tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Nah, seperti biasa kita akan membahas terkait materinya lebih dulu ya. Untuk gaya gesekan, jadi gaya gesekan ini sendiri terdiri terbagi atas dua, jadi diklasifikasikan ke atas dua bagian. Yang pertama adalah gaya gesekan statis, jadi yang pertama, jadi yang pertama itu adalah gaya gesekan itu kita klasifikasikan menjadi dua, atau kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah ada gaya gesekan statis. Secara sederhana, statis ini bisa diartikan diam ya. Dan yang kedua adalah gaya gesekan kinetis. Ini juga bisa didefinisikan kebalikannya, yaitu bergerak. Nah, bagaimana maksudnya? Jadi yang dimaksud kalau Anda mendorong, kalau ada sebuah balok di atas permukaan yang kasar ya. Ini kalau kita dorong, maka akan menghasilkan gaya gesekan antara balok ini dengan permukaan lantai. Nah, ini tentu saja ada gaya gesekan yang berlawanan arah ya. Ini kita sebut dengan gaya gesekan, kita sebut saja seperti itu, simbolnya F kecil gitu. Ketika benda ini mulai bergerak atau pada saat dia belum bergerak atau dalam keadaan diam, maka yang bekerja adalah gaya gesekan statis. Ya. Gaya gesekan statis ini kita rumuskan dengan, saya tulis saja dengan Fs. Nilainya itu sama dengan atau kurang dari nu s dikali dengan n ya. Nu itu adalah koefisien gesekan sebuah permukaan. Nah, kalau kita sudah mendorong balok ini kemudian dia mulai bergerak ya, maka tetap saja ada gaya gesekan di sana. Gaya gesekan yang bekerja itu adalah gesekan kinetis. Biasanya kita tuliskan dengan FK. Nilainya itu sama dengan koefisien gesekan kinetis dikali dengan gaya normal ya. Masing-masing koefisien gesekan ini itu merupakan tingkat kekasaran sebuah permukaan ya. Jadi semakin kasar benda itu, maka nilai koefisien gesekannya juga menjadi semakin besar ya. Nah, kita akan membahas salah satu contoh untuk ilustrasi gaya gesekan ini ya. Contohnya adalah untuk sebuah balok yang berada di atas bidang miring ya, dengan kemiringan theta seperti ini ya. Jadi sama seperti kasus-kasus sebelumnya, kita harus menggambarkan dulu gaya-gaya atau komponen gaya yang bekerja gitu ya. Misalkan untuk kasus ini yang pasti ada di sini adalah gaya berat ya, yang nilainya arahnya ke bawah. Kita sepakati atau sudah kita pahami bahwa nilainya adalah M kali G gitu. Nah, selanjutnya kita membuat komponen dulu, komponen arah yang sesuai dengan kecenderungan gerak benda. Ini sumbu X, ini sumbu Y ya, sehingga kita bisa memproyeksikan MG ke sumbu X dan sumbu Y gitu. Kalau di sini theta, maka di sini juga ada theta ya. Di sini ada komponen berat Mg cosinus theta. Kemudian di sini di sumbu ini ada juga komponen gaya Mg sinus theta. Memudahkan seperti ini. Selanjutnya yang menjadi pokok bahasan kita, karena benda ini akan cenderung bergerak ke bawah ya, maka tentu saja ke atas sini ada gaya gesekan F, yang bisa saja dia adalah gesekan statis, boleh juga koefisien gesekan, boleh juga gaya gesekan kinetik, tergantung apakah bendanya sudah bergerak atau belum ya. Jadi sekali lagi
Untuk dipahami, gaya gesekan statis hanya bekerja ketika bendanya diam, dan gaya gesekan kinetik bekerja ketika bendanya sudah mulai bergerak. Nah, itu perlu dipahami lebih dulu. Nah, untuk contohnya ya, untuk pembahasan masing-masing, ini ada ilustrasi gambar yang lebih bagus ya. Nah, ini saya kasih gambar dulu di sini untuk lebih menyempurnakan gambarnya. Ya, seperti ini. Jadi di sebelah kiri ini adalah mekanisme untuk gaya gesekan statis, dan sebelah kanan gaya gesekan kinetis. Nah, penting jangan sampai kita lupa bahwa persamaan untuk gaya gesekan statis itu Fs kurang atau sama dengan nu s dikali dengan n. Kalau untuk gaya gesekan kinetik itu sama dengan nu k dikali dengan n, ya. Selanjutnya dengan menggunakan hukum Newton kita bisa mengetahui gaya-gaya yang bekerja di sini ya. Jadi misalkan untuk sigma Fy ya. Di sini bekerja dua gaya, n dan mg cosinus theta itu sama dengan 0 tentu saja ini, sehingga dapat kita ketahui bahwa n itu sama dengan mg cosinus theta. Selanjutnya untuk sumbu x, sigma fx itu sama dengan 0 ya, karena ini diam ya, ini diam. Nah, di sumbu x itu bekerja dua gaya gitu ya. Ada fs dengan mg sinus theta. Kita pakai mg sinus theta itu sama dengan fs, atau fs sama dengan mg sinus theta itu. Kalau ini kemudian kita kali dengan yang suku terakhir ya, mg sinus theta kita kali dengan cosinus theta per cosinus theta ya, maka kita peroleh ini fs itu sama dengan mg cosinus theta dikali dengan tangen theta ya. Nah, karena tadi komponen ini kita ketahui adalah sama dengan gaya normal, maka tentu saja dengan sederhana kita bisa melihat bahwa nu s itu sama dengan tangen theta ya untuk kasus ini gitu, sehingga ini boleh saya tuliskan kembali, fs kurang sama dengan nu s mg cosinus theta dengan nu s itu adalah tangen theta. Jadi untuk kasus seperti ini ya, nu s atau koefisien gesekan statis itu sama dengan tangen theta gitu ya, dengan mg cosinus theta ini adalah gaya normal seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita tinjau juga untuk yang kasus gaya gesekan kinetis gitu ya. Untuk gaya gesekan kinetis berlaku sama, ini untuk sumbu y nya sigma Fy tentu saja sama dengan 0. Konsekuensinya adalah gaya normal itu sama dengan mg cosinus theta ya. Teman-teman kalau ada yang kurang dimengerti bisa di pause videonya untuk kemudian dicek kembali gitu ya. Selanjutnya untuk sigma fx nya sendiri ya, kita lihat bahwa untuk sumbu x nya dengan jelas kita lihat bahwa sigma fx itu sama dengan m kali a tentu saja, besar ya, m kali a dengan itu sama dengan boleh saya tulis mg sinus theta dikurangi dengan fk sama dengan m dikali dengan a gitu. Nah, sekarang karena kita mau mencari fk-nya, maka tentu saja itu sama dengan mg sinus theta dikurangi dengan ma ya. Nah, kita tinggal masukkan bahwa nu k dikali dengan n sama dengan mg sinus theta dikurangi dengan ma, maka dengan sendirinya kita peroleh bahwa n-nya tadi yang ini ya, n-nya sama dengan mg cosinus theta yang ini. Kita menggunakan yang ini,
sehingga kalau kita masukkan ini adalah nyuka sama dengan ini kita kali lagi mg cosinus theta sama dengan mg sinus theta dikurangi dengan m kali dengan a gitu. Nah, untuk lebih mudahnya ini yang masing-masing ada koefisien m-nya bisa kita coret ya. Ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret. Kemudian kita pindahkan ke sebelah sehingga nyuka itu sama dengan g sin theta bagi g cos theta itu sama dengan tangen theta. Sedangkan untuk di bagian akhirnya itu adalah a dibagi dengan g cosinus theta ya. Jadi demikian penjelasan, meskipun bukan contoh soal tapi ini bisa memberi sedikit pemahaman terkait dengan konsep atau teori gaya gesekan statis dan gaya gesekan kinetis ya. Sekali lagi sebagai bentuk dukungan teman-teman silakan untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng, dan jika boleh mengkomen dan men-share video ini agar dapat lebih banyak yang dapat mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.